Kenapa dada pria bisa membesar seperti ada payudara? Nah, ini jangan malu, ini penjelasan medisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Dada pria itu bisa membesar ya, atau sering disebut sebagai payudara pria. Nah, mungkin ini adalah topik yang tabu, tapi kondisi ini bisa menimbulkan rasa malu bagi sebagian pria. Nah, namun teman-teman, ya perlu diketahui adalah kondisi ini itu masalah medis yang sangat umum dan juga ada penjelasan ilmiah di baliknya. Nah, ini bukanlah aib ya, melainkan sinyal dari tubuh yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini yang kita maksud itu dada pria membesar bukan karena dia sering nge-gym ya, tiba-tiba dadanya jadi kotak-kotak gitu, bukan ya. Nah, ini teman-teman, kalau di dunia medis dikenal sebagai namanya ginekomastia. Ini bukan sekedar penumpukan lemak akibat obesitas ya, melainkan adanya ketidakseimbangan hormon yang terjadi di dalam tubuh si pria. Di video kali ini kita akan ngebahas tuntas apa itu ginekomastia, penyebab-penyebabnya apa, serta apa sih yang bisa teman-teman lakukan. Jadi tonton sampai habis. Nah teman-teman, apa itu ginekomastia? Nah, ini bukan hanya lemak biasa ya. Nah, teman sehat penting untuk memahami perbedaan antara dua kondisi ini ya. Yang pertama itu ginekomastia. Nah, jadi ini adalah pembesaran jaringan kelenjar payudara yang sebenarnya. Saat disentuh atau diraba, ini akan terasa padat, kemudian kenyal, dan seringkali berada tepat di bawah puting. Nah, tampilan visualnya itu sering lebih terpusat dan juga menonjol. Nah, yang kedua, pseudoginekomastia. Nah, jadi pembesaran dada pada pria disebabkan oleh tumpukan lemak ya berlebih ya. Jadi ini bukan seperti ginekomastia, tapi ini seperti lebih ke lemak ya. Nah, kondisi ini terjadi pada pria yang mengalami obesitas. Ya, saat diraba dadanya akan terasa lunak ya dan juga merata. Membedakan keduanya ini sangat penting ya, karena langkah penanganannya berbeda-beda. Kalau ginekomastia itu membutuhkan penanganan medis, sementara pseudoginekomastia biasanya bisa diatasi dengan diet dan juga olahraga. Nah, penyebab utama dari ginekomastia adalah ketidakseimbangan antara dua hormon penting ya, hormon testosteron dan juga hormon estrogen. Ini tentu pada pria. Nah, yang pertama itu testosteron. Ini adalah hormon pria yang bertanggung jawab untuk perkembangan ciri-ciri maskulin. Nah, kalau yang kedua hormon estrogen, ini adalah hormon wanita yang memicu pertumbuhan jaringan payudara. Nah, meskipun estrogen ini dikenal sebagai hormon wanita, pria juga memproduksinya dalam jumlah kecil. Nah, normalnya testosteron ini mendominasi ya, namun ketika ada kondisi yang membuat kadar estrogen meningkat tajam ataupun tidak normal, nah kadar testosteron ini menurun drastis. Nah, maka hormon estrogen menjadi lebih dominan. Nah, kondisi ini seperti tombol ya, jadi pertumbuhan payudara yang aktif secara tidak sengaja di dalam tubuh si pria. Nah, kenapa ginekomastia umum terjadi? Ketidakseimbangan hormon ini bisa terjadi secara alami pada 3 fase kehidupan pria dan juga sebagian besar bersifat sementara. Yang pertama pada bayi baru lahir. Nah, teman-teman perlu tahu, lebih dari separuh bayi laki-laki terlahir dengan ginekomastia ringan. Nah, ini disebabkan oleh hormon estrogen dari ibunya yang masih tersisa di dalam tubuh si bayi. Nah, saat berada di dalam kandungan tentunya ya. Nah, kondisi ini sangat normal dan biasanya akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa minggu ya setelah bayi lahir tuh ya, nanti lama-lama hilang sendiri. Nah, yang kedua masa pubertas. Saat remaja ya, tubuh ini kan mengalami lonjakan hormon yang drastis ya, seringkali tidak stabil. Akibatnya kadar testosteron dan estrogen sering fluktuatif nih ya, gak simbang dia, menyebabkan ginekomastia sementara. Nah, pada sebagian besar remaja kondisi ini akan normal kembali dalam waktu 6 bulan hingga 2 tahun. Jadi nanti seiring waktu ya, hormonnya stabil kembali. Yang ketiga ini pria dewasa dan juga lansia. Seiring bertambahnya usia, kadar testosteron pada pria itu cenderung menurun secara alami ya. Ini alami dia turun. Nah, di saat yang sama tubuh cenderung menyimpan lebih banyak lemak. Nah, dan sel lemak ini ya itu akan mengubah hormon lain menjadi estrogen. Nah, kombinasi kedua faktor ini membuat resiko ginekomastia meningkat pada usia dewasa dan juga lansia. Nah, teman-teman, penyebab lain ya
yang perlu diwaspadai adalah yang pertama itu efek samping obat-obatan. Nah, beberapa jenis obat ini bisa mempengaruhi keseimbangan hormon. Contohnya, obat anti-androgen untuk kanker prostat. Nah, beberapa obat jantung juga, dan bahkan obat antidepresan tertentu. Nah, yang kedua, penyakit tertentu. Ya, misalkan gagal ginjal kronis, penyakit hati, ya sirosis ya. Nah, ini bisa mengganggu cara tubuh bermetabolisme ya, metabolisme hormon, sehingga kadar estrogen ini menumpuk. Orang dengan hipertiroid juga, ini juga bisa memicu kondisi serupa. Nah, yang ketiga, penggunaan zat terlarang. Jadi konsumsi alkohol berlebih, penggunaan steroid anabolik ya, yang sering digunakan oleh orang-orang untuk membentuk otot, dan juga penggunaan narkotika seperti ganja ini bisa memicu ginikomastia dengan mengganggu keseimbangan hormon tubuh. Yang keempat, tumor. Nah, pada kasus yang sangat jarang, ginikomastia ini bisa menjadi tanda adanya tumor pada testis atau kelenjar adrenal yang menghasilkan hormon secara tidak terkendali. Nah, kemudian kita masuk, nih pasti pertanyaannya, dok, gimana penanganan dan solusi untuk ginikomastia ini? Nah, teman-teman, itu sebenarnya tergantung sama penyebabnya, pada penyebabnya. Yang pertama, observasi. Nah, untuk ginikomastia yang terjadi pada masa pubertas, nah, dokter biasanya akan merekomendasikan observasi ataupun menunggu. Ya, kondisi ini biasanya hilang dengan sendirinya ya, seperti penjelasan saya tadi. Yang kedua, ya mengobati penyebab utama. Nah, misalkan penyebabnya obat-obatan ya, atau penyakit, atau karena gaya hidup ya. Nah, dokter akan merekomendasikan untuk menghentikan penggunaan obat pemicu, menggantinya ya, ataupun karena penyakit mengobati penyakit yang mendasarinya, ataupun mengubah gaya hidup. Yang ketiga, terapi hormon. Nah, pada beberapa kasus, ya terapi hormon ini bisa diberikan ya untuk mengembalikan keseimbangan hormon di dalam tubuh. Yang keempat, ini operasi. Nah, kalau ginikomastia sudah parah ya, tidak responsif lagi terhadap pengobatan lain, atau sangat mengganggu ya secara estetik yang nggak nyaman nih, wah saya nggak nyaman nih, nah gitu ya. Nah, maka operasi dapat menjadi pilihan. Nah, prosedur ini disebut dengan mastektomi ya. Nah, di mana jaringan kelenjar payudara akan diangkat. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, pembesaran pada dada pria bukanlah hal yang aneh, dan ini teman-teman nggak sendirian ya, banyak kasus seperti ini. Nah, yang terpenting adalah jangan takut, jangan menunda untuk mencari tahu penyebabnya. Nah, teman-teman ya, kalau seandainya mengalami pembesaran dada, kemudian nyeri, ada benjolan yang keras atau puting yang mengeluarkan cairan, ya periksakan ke dokter ya. Nah, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan. Jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe channel ini. Untuk informasi kesehatan lainnya, terima kasih yang sudah nonton. Jaga kesehatan selalu, salam sehat, sampai jumpa.